Selamat datang kembali. Hari ini kita punya pembahasan yang sangat spesial, karena ini berdasarkan rekaman diskusi persiapan Ramadan yang Anda kirimkan langsung kepada kami. Betul, dan ini bukan sekadar obrolan motivasi biasa ya. Sumber ini benar-benar menggali sampai ke akarnya. Sampai ke akar-akarnya. Dari detail bahasa Al-Quran yang mungkin sering kita lewatkan, sampai ke psikologi di balik perubahan diri. Jadi misi kita di sini adalah membedah rekaman ini, mencari wawasan tersembunyi. Bukan cuma soal, menahan lapar dan dahaga, tapi tentang apa sih yang seharusnya terjadi di dalam jiwa kita. Persis. Oke, kita langsung mulai dari satu hal yang jujur bikin saya berhenti sejenak waktu dengar rekaman ini. Ternyata ada perbedaan makna yang luar biasa besar antara kata Lailah dan Lailun, khususnya soal Lailatul Qadar. Ah, ini dia. Ini kunci pembuka yang bagus sekali. Bisa kita urai ini? Tentu. Gini, dalam sumber yang Anda berikan itu, kan ditekankan ya, Al-Quran secara spesifik pakai frasa Lailatul Qadar, bukan Lailul Qadar. Beda satu huruf tak di tengah ya? Betul, dan itu mengubah segalanya. Coba kita lihat dulu kata Lailun. Kata ini dipakai misalnya di ayat tentang Isra Mi'raj, Subhanallahillazi asra bi abdihi lailan. Kata lailan di situ menunjukkan durasi yang Utuh. utuh, itu maksudnya Semalam suntuk, dari maghrib sampai subuh gitu. tepat sekali. Satu malam penuh, tanpa jeda. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Lailah, seperti dalam Lailatul Qadar. Secara linguistik, Lailah itu artinya sebagian dari malam, Sebentar. atau satu potongan waktu di dalam malam. Jadi Lailatul Qadar itu bukan sebuah status yang aktif dari maghrib sampai subuh nonstop, Bukan. melainkan sebuah momen puncak yang terjadi di salah satu titik di dalam malam itu. Tepat sekali. Itu dia poinnya. Sebuah puncak kemuliaan, sebuah momen emas yang Allah sisipkan di salah satu bagian malam. Dan ini langsung menjawab pertanyaan klasik kan, kenapa waktunya dirahasiakan? Tentu saja. Kalau kita tahu momen pastinya, misalnya jam 2 pagi, ya kita cuma akan, Pasang alarm untuk jam itu. selesai ibadah di jam itu, ya sudah, tidur lagi. Sisa malamnya diabaikan. Anda menangkap esensinya. Kerahasiaan ini adalah rahmat. Tujuannya bukan buat menyulitkan, tapi justru untuk mendorong kita menghidupkan seluruh bagian dari malam-malam terakhir itu. Jadi ini soal pencarian, bukan penantian ya? Persis. Kita diberi perburuan yang penuh harap, bukan jawaban di atas piring. Ini luar biasa. Dan ternyata presisi bahasa yang sama ini muncul di konteks lain yang sangat manusiawi kan? Di rekaman itu dibahas soal hubungan suami istri di malam puasa. Benar sekali, sumber Anda menyoroti hal yang sama di surah Al-Baqarah ayat 187. Uhillalakum lailatasyiyam. Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa. Di situ pun Al-Quran dengan sangat hati-hati pakai kata lailah, Bukan Lailun. bukan lailun. Implikasinya apa? Ini soal keseimbangan. Oke. Izin itu berlaku untuk sebagian malam. Coba bayangkan kalau Allah pakai kata lailun. Secara harfiah, itu bisa jadi lampu hijau untuk menghabiskan semalam suntuk untuk urusan duniawi. Kapan lagi waktu untuk taraweh, tahajud, atau sekedar zikir? Oh, jadi kata Lailah di sini fungsinya seperti pengingat halus, semacam silahkan penuhi kebutuhanmu, tapi ingat, malam ini juga punya hak untuk ibadah. Begitu ya? Persis. Ada ruang untuk kebutuhan biologis kita sebagai manusia, tapi ada juga pengingat untuk tidak melupakan hak Allah di malam yang penuh berkah itu. Detail sekecil satu huruf saja bisa mengubah cara kita memandang ibadah. Ini kayaknya sejalan dengan gagasan inti dari rekaman ini kan, bahwa Ramadan itu bukan sekedar ritual, tapi sesuatu yang harus kita pahami mendalam. Betul sekali. Dari presisi bahasa, kita masuk ke presisi niat. Poin krusial dalam diskusi ini adalah, Ramadan itu pasti datang dan pasti pergi. Itu siklus waktu. Tapi, apakah ia akan jadi agen perubahan dalam hidup kita? Atau cuma jadi rutinitas tahunan yang hampa? Itu 100% tergantung persepsi yang kita bangun. Di rekaman itu ada analogi yang sangat kena ya dengan kondisi kita sekarang, tentang dua cara memandang Ramadan. Ya, ada dua persepsi yang kontras. Persepsi pertama, melihat Ramadan sebagai peluang musiman untuk, keuntungan materi. Sumber Anda pakai istilah cuan. Ya, Mall-mall dihias semeriah mungkin, diskon besar-besaran, semua didesain untuk satu tujuan, mengeruk keuntungan duniawi. Mereka menggunakan Ramadan. itu satu, sangat komersial.
Lalu yang kedua, Persepsi kedua adalah melihat Ramadan sebagai sarana tarbiyah, pendidikan jiwa. Imam Ahmad bin Hambal seperti dikutip di sana menyebutnya sekolah tahunan. sekolah tahunan. Ya, tujuannya bukan cuma berubah dari buruk jadi baik, tapi yang lebih sulit, berubah dari baik menjadi lebih baik. Ini menarik. Mudah sekali kan untuk sinis pada sisi komersial Ramadan itu? Tapi apakah sumber itu menyinggung sisi lain? Mungkin ada manfaatnya juga, suasana meriah itu? Itu pertanyaan yang bagus. Meskipun tidak dibahas mendalam, kita bisa tarik benang merahnya. Atmosfer yang meriah itu, ya bisa menciptakan sebuah momentum komunal. Bagi sebagian orang yang mungkin jauh dari masjid, suasana ini bisa jadi pintu gerbang awal. Mereka merasakan sesuatu yang beda di udara, dan itu bisa memantik rasa ingin tahu. Jadi, bisa jadi ada efek samping positifnya. Oke, jadi pertanyaannya kembali kepada kita dan kepada Anda yang mendengarkan, persepsi mana yang akan kita adopsi secara sadar? Apakah kita cuma penonton pasif yang terbawa arus diskon? Atau kita mendaftar sebagai murid aktif di sekolah ini? Persis. Karena ijazah kelulusan kita di akhir Ramadan, yaitu takwa, sangat ditentukan oleh niat dan persepsi yang kita tanamkan sejak hari pertama. Nah, disinilah bagian yang paling praktisnya. Kalau Ramadan adalah sekolah, bagaimana cara kita mendaftar dan membuka diri agar bisa benar-benar menyerap ilmunya? Diskusi ini memberikan dua contoh nyata yang kontrasnya luar biasa tajam. Sangat tajam dan sangat menggugah. Kisah pertama tentang Abu Thalib, paman Rasulullah. Kalau kita pikir secara logika, tidak ada manusia yang punya fasilitas hidayah selengkap dia. Maksudnya? Dia pelindung utama Nabi, tameng hidupnya. Dia rela berkorban jiwa, raga, harta, bahkan ikut menderita dalam pemboikotan bertahun-tahun. Dia tinggal di pusat sumber cahaya. Tunggu sebentar. Jadi, kalau kita bicara soal usaha fisik Abu Thalib ini sudah maksimal. Ikut diboikot, melindungi Nabi dari ancaman, itu semua pengorbanan luar biasa. Tapi semua itu nilainya jadi nol tanpa klik di dalam hati. Tepat di situ poinnya. Hingga di akhir hayatnya, seperti digambarkan di rekaman itu, hatinya tetap terkunci. Rasulullah ada di sisinya, membujuknya mengucapkan kalimat syahadat, tapi ia menolak karena gengsi. Gengsi dan tekanan sosial. Bener. Ini pelajaran yang sangat pahit. Kesempatan terbesar, fasilitas terlengkap, pengorbanan fisik terhebat sekalipun, tidak ada artinya jika hati manusianya sendiri memilih untuk menutup pintu dari dalam. Wah, itu contoh yang tragis. Lalu contoh kedua yang benar-benar kebalikannya. Kisah kedua, seorang laki-laki dari Bani Israel yang telah membunuh 100 orang. CV-nya kalau boleh dibilang mimpi buruk. Nol kebaikan. Nol. Tapi dia punya satu hal, keinginan tulus yang membara untuk bertaubat. Dia tidak punya fasilitas, tidak ada nabi di sampingnya, modalnya cuma niat dan langkah pertama untuk hijrah. Dan hasilnya? Allah sudah membukakan jalan ampunan dan rahmatnya, bahkan sebelum dia sempat melakukan satupun amal soleh. Kontrasnya luar biasa kan? Yang satu punya segalanya kecuali kemauan hati, yang satu tidak punya apa-apa kecuali kemauan hati. Jadi pelajaran utamanya di sini bukan sekedar berdoa, tapi ada aksi dari pihak kita juga. Sinergi, begitu ya? Betul, sinergi antara doa dan usaha batin. Kita semua kan berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Iya. Tapi menurut sumber ini, doa itu harus kita iringi dengan usaha proaktif untuk membuka gerbang hati. Kita nggak bisa cuma duduk pasif menunggu hidayah datang mengetuk. Doa itu permintaan kita, agar Allah membukakan pintu. Dan usaha kita adalah berjalan menuju pintu itu, membersihkan karat di engselnya, dan memutar knopnya. Keduanya harus sinkron. Pembahasan ini juga menyoroti 4 komitmen seorang mukmin yang diuji selama Ramadan. Iman, ibadah, Al-Quran, dan tawakal. Kenapa 4 hal ini yang ditekankan ya? Karena keempatnya itu pilar. Iman itu fondasinya. Al-Quran itu buku panduannya. Tawakal itu sikap mentalnya. Dan ibadah adalah, manifestasi fisik dari ketiganya. Oke. Tapi dalam rekaman ini, yang dibedah paling dalam adalah komitmen ibadah. Khususnya puasa. Karena ada satu keunikan yang tidak dimiliki ibadah lain. Keunikan apa itu? Keunikan dalam hal durasi dan kendali. Ibadah lain, kayak sholat, meskipun wajib, variabel kecepatannya masih bisa kita mainkan.
Iya juga. Seperti yang disinggung dengan nada humor di diskusi itu, ada yang sholatnya bisa selesai dalam 2 menit, ada dorongan untuk menyelesaikan kewajiban secepat mungkin. Nah, di sini muncul ungkapan menarik yang dikutip itu ya. Bedanya arihna biha dan arihna minha. Tepat sekali, arihna bihaya Bilal, tenangkan kami dengan sholat, ini ucapan Rasulullah. Sholat jadi tempat istirahat, sumber ketenangan. Sebaliknya, Arihna minha, istirahatkan kami dari sholat. Ini kondisi di mana sholat terasa seperti beban yang ingin segera kita lepaskan. jujur saja, saya seringkali terjebak di arihna minha, terutama saat sholat Isya ketika sudah lelah seharian. Ini kayak sebuah pengakuan dosa. Kita semua pernah di sana. Tapi puasa memang tidak memberikan kita pilihan itu ya. Nah, disitulah letak keunikannya. Puasa mendobrak kebiasaan ingin cepat selesai itu. Durasinya mutlak dari fajam hingga maghrib. Tidak bisa dinegosiasikan. Nggak bisa bilang, saya mau puasa super intensif sampai jam 1 siang aja gitu ya. Tidak bisa. Kita yang hidup di zaman yang serba ingin dihack dan dipercepat, dipaksa tunduk oleh puasa. Jadi puasa itu semacam latihan kepasrahan total pada aturan waktu dari Sang Pencipta Waktu. Kita dipaksa menyerahkan kendali. Tepat. Ia melatih disiplin, kesabaran, dan kepasrahan. Kita nggak punya kuasa untuk mempercepat maghrib 1 detik pun. Kita dilatih untuk bilang, saya ikut aturanmu sepenuhnya. Bicara soal durasi, sebagai penutup, diskusi ini membagikan cerita-cerita nyata yang benar-benar memberikan perspektif. Kadang kita di sini merasa puasa 13-14 jam itu sudah berat. Ternyata itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya. Ini soal pengalaman puasa di belahan dunia lain. Ya, ini bagian yang membuat kita merenung. Salah satu pembicara di rekaman itu berbagi pengalamannya puasa di Jerman saat musim panas. Sahur itu sekitar jam 3:30 pagi, dan waktu berbuka baru datang pukul 10 malam. Tunggu dulu, jam 10 malam baru berbuka. Saya coba bayangkan, berarti waktu untuk maghrib, makan, isya, terawih, istirahat, lalu harus bangun lagi jam 3 pagi, itu sempit sekali. Sangat sempit. Praktis mereka hampir nggak punya waktu malam yang longgar. Total puasanya sekitar 18 jam. Wow. Bayangkan, saat kita di sini mungkin sudah selesai terawih dan bersantai, mereka di sana baru dengar azan maghrib. Dan itu bahkan belum yang paling ekstrim kan? Ada juga singgungan soal kondisi di wilayah kutub. Benar. Di tempat seperti Islandia atau Rusia bagian utara, mataharinya bisa tidak terbenam berhari-hari di musim panas. Kalau mereka harus mengikuti matahari secara harfiah, Mereka nggak akan berbuka puasa. betul. Lalu bagaimana? Nah, disinilah indahnya kearifan fikih Islam. Para ulama mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan mereka meminjam atau mengikuti jadwal puasa dari negara muslim terdekat yang siklusnya normal, Oh begitu. atau mengikuti waktu Mekah. Ini menunjukkan syariat Islam itu penuh rahmat dan fleksibilitas, bukan untuk menyusahkan. Mendengar semua ini, rasanya keluhan kita soal puasa di Indonesia jadi terasa kecil sekali ya. Waktu kita sangat seimbang, sangat bisa diprediksi. Kita ini sebenarnya dikasih kondisi kelas VIP untuk ibadah. Sebuah kenikmatan luar biasa yang seringkali kita anggap biasa saja. Jadi, kalau saya coba rangkum. Pertama, ada makna tersembunyi di balik kata lailah yang mengajak kita untuk lebih mencari daripada sekedar menunggu. Kedua, Ramadan itu sekolah tahunan yang kelulusannya ditentukan oleh seberapa aktif kita jadi murid. Ketiga, pelajaran dari Abu Thalib dan pembunuh 100 orang. Kunci pintu hidayah itu ada di tangan kita sendiri. Dan terakhir, puasa melatih kita untuk pasrah total pada aturan main Allah. Rangkuman yang sangat baik. Semua itu kan tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, masuk dan menjalani proses pendidikan di sekolah Ramadan. Nah, Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Sumber ini banyak sekali membahas tentang bagaimana kita menerima didikan selama sebulan ini. Pertanyaan lanjutannya adalah, setelah jiwa kita lulus dari sekolah ini, pribadi seperti apa yang ingin Anda persembahkan kembali kepada dunia di 11 bulan berikutnya? Apa hasil nyata dari ijazah takwa yang kita harapkan itu?